Hello guys, in this video I would like to discuss about glycolysis. Apa sih glycolysis itu? Glycolysis adalah proses pemecahan glukosa menjadi yang lebih sederhana lagi. Hai, kita bahas tentang alur glikolisis. Yang pertama dari glukosa 6C. Glukosa 6C ini akan diubah menjadi glukosa 6P dengan memecah ATP menjadi ADP. Jadi ATP dipecah menjadi ADP dan nanti P-nya diikat oleh glukosa menjadi glukosa 6P. Glukosa 6P ini akan menjadi fruktosa 6P. Fruktosa 6P selanjutnya akan diubah menjadi senyawa fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini fosfatnya ada 2 dari proses pemecahan ATP menjadi ADP lagi. Sampai di sini berarti sudah ada 2 ATP yang dipecah. Berikutnya 1,6 bifosfat dipecah menjadi 2 senyawa, masing-masing beratom 3C. Itu DHAP atau dihidroksi asetan fosfat. Yang kedua itu PGAL atau fosfoglyceraldehid. Nah, DHAP nanti diubah menjadi PGAL juga, sehingga PGAL yang dipakai ada 2. Selanjutnya PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfoglycerat, berarti ada kata bi, berarti fosfatnya ada 2. Dari pengikat PI atau fosfat anorganik, dari DHAP atau PGAL diubah menjadi senyawa ini, disertai dengan pembentukan senyawa NAD menjadi senyawa NADH. 1,3 bifosfoglycerat kemudian nanti melepaskan 1 P-nya menjadi senyawa 3 fosfoglycerat. Fosfatnya dilepas menjadi senyawa 3 fosfoglycerat. P-nya dilepas nanti diikat oleh senyawa ADP. Dibentuk menjadi senyawa ATP. Selanjutnya, 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi senyawa fosfoglycerat. Sama yang kiri sama yang kanan. 2 fosfoglycerat nanti diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat dengan tambahan molekul H2O. Jadi H2O-nya masuk. Nih H2O-nya masuk. Di sini masih ada kata fosfo. Ada fosfatnya berarti. Fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat dengan melepas P. Jadi P-nya ditangkap oleh senyawa ADP. Maka terbentuklah ATP. Nah, yang di sana juga sama. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Hasil akhirnya dari proses awal pembentukan glukosa menjadi asam pirufat. Hasil akhirnya nanti adalah menjadi asam pirufat. Di sini ada 2 ATP yang dipakai. Di sini dihasilkan 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ATP yang dihasilkan. Tetapi 2 udah dipakai. Jadi hasilnya 2 ATP. Jadi glukosa ditambah 2 ATP jadi 2 pirufat karena asam pirufatnya ada 2 ATP dan 2 NADH. Enzim-enzim dalam proses glikolisis yaitu yang pertama heksokinase. Fosforilasi glukosa oleh ATP sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Yang kedua, fosfoglukosa isomerase. Penyusunan molekul glukosa terfosforilasi menjadi fruktosa terfosforilasi atau fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga, fosfofruktokinase. Fosforilasi fruktosa 6-fosfat oleh ATP sehingga menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat. Selanjutnya aldolase. Memecah fruktosa 1,6 difosfat menjadi dihidroksil aseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya isomerase. Mengubah semua dihidroksil aseton fosfat menjadi gliserildehida 3-fosfat. Gliserildehida 3-fosfat dehidrogenase atau triosa fosfat dehidrogenase fosforilasi gliseraldehida 3-fosfat oleh fosfat anorganik dari sitosol. Oksidasi untuk membentuk NADH sehingga menghasilkan 1,3 difosfoglycerat. Fosfoglicerokinase. Pelepasan gugus fosfat untuk membentuk ATP sehingga menghasilkan 3 fosfoglycerat. Fosfogliceromutase merubah 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Enolase menghasilkan air sehingga terbentuk fosfoenol pirufat. Pirufat kinase pelepasan gugus fosfat untuk membentuk ATP sehingga hasil akhir berupa asam pirufat.